Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahendi Supada Pradana dari kelas rekayasa nilai A dengan NIM 210101191300099. Di sini saya akan mempresentasikan Value Engineering Study Report tentang Robert Street Improvement. Lalu masuk pada bagian pertama, yaitu deskripsi proyek. Untuk laporan rekayasa nilai ini merangkum peristiwa penelitian yang dilakukan untuk Minnesota Department of Transportation atau MNDOT dan difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporated. Lalu untuk subjek studi VE adalah Robert Street Improvement atau peningkatan jalan Robert. Penelitian dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 September 2013 dengan tahap proyek berada pada 60% tahap desain saat dilakukannya penelitian. Untuk ujung proyek adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Untuk konfigurasi jalannya, antara Jalan Mendota dan Jalan Butler, Jalan Robert merupakan jalan raya 5 lajur yang tidak terbagi tanpa lahan parkir di badan jalan. Lalu untuk dari Jalan Butler ke Jalan Annapolis, Jalan Robert merupakan jalan raya 3 lajur yang tidak terbagi dengan tempat parkir di kedua sisinya. Untuk tujuan utama tim melalui penerapan rencana kerja value engineering adalah untuk yang pertama menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja VE. Lalu yang kedua melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap proyek. Yang ketiga melakukan brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan. Lalu yang keempat menggunakan orang baru untuk mencari pendekatan baru atau inovatif untuk konstruksi, pementasan konstruksi, dan kontrol lalu lintas. Lalu yang kelima ada identifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Untuk tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau ADA. Lalu untuk proyek ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama infrastruktur dengan pekerjaan milling atau overlay, penggantian trotoar, peningkatan saluran badai, dan perbaikan identitas umum. Lalu yang kedua estetika dengan pekerjaan mengganti lampu jalan dan menambahkan elemen hijau. Yang ketiga keamanan dengan pekerjaan menambahkan median, menyediakan kapasitas tambahan, peningkatan persimpangan, dan konsolidasi jalan masuk. Lalu yang keempat transit dengan pekerjaan memastikan desain dapat mengakomodasi pengembangan masa depan. Lalu kendala dan pengendalian keputusan, tim VE diberikan batasan proyek berikut dan pengendalian keputusan yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan kemungkinan alternatif. Yang pertama yaitu ruang milik jalan sebesar 80 kaki. Yang kedua, proyek harus sudah dapat dilaksanakan pada bulan April 2014. Lalu yang ketiga, pertahankan 2 jalur dalam satu arah di Jalan Robert selama konstruksi dan jalan memutar ke arah lain. Yang keempat, mempertahankan akses ke bisnis selama konstruksi. Yang kelima, mempertahankan jalan memutar bisnis selama konstruksi. Yang keenam, mempertahankan jalan memutar bypass selama konstruksi. Yang ketujuh, mempertahankan jalan memutar bis selama konstruksi. Dan yang kedelapan, menjaga jalur pejalan kaki selama konstruksi. Untuk kekhawatiran stakeholder sendiri ada yang pertama yaitu pekerjaan harus dimulai pada tahun 2014. Yang kedua, pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan cara yang jelas dan tepat melalui zona kerja dan bisnis. Yang ketiga, minimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Lalu yang keempat, pembukaan penawaran yang terlambat pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan menaikkan harga. Untuk perkiraan biaya proyek ini sendiri, diperkirakan tim VE mencatat bahwa jumlah dalam perkiraan biaya tidak selalu mencerminkan 60% rangkaian rencana tinjauan desain yang juga diberikan kepada tim VE. Tim VE berpendapat bahwa desain telah berkembang hingga 60% dan perkiraan saat ini belum diperbarui untuk memperhitungkan ruang lingkup dan jumlah tambahan. Jika memungkinkan, tim menggunakan harga penawaran satuan yang disediakan dalam perkiraan biaya dan memperoleh kuantitas dari rencana 60%. Di sebelah kiri ada untuk tabel perkiraan biaya proyek ini sendiri. Lalu selanjutnya ada jadwal proyek. Proyek ini dijadwalkan akan diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada April 2014.
Konstruksi diharapkan dimulai pada Juni 2014 dengan proyek selesai pada tahun 2017, yaitu dengan durasi 3,5 tahun. Untuk informasi yang diberikan kepada tim VE tertera pada tabel yang ada di sebelah kanan. Lalu masuk kepada bagian 2, yaitu analisis proyek. Untuk yang pertama, alat analisis yang digunakan adalah cost model. Cost model atau model biaya dibuat untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama dan persentase item pekerjaan tertentu dari total biaya proyek. Cost model berikut menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya dan landscape jalan mencakup lebih dari 50% dari keseluruhan proyek. Bisa dilihat di sebelah kiri ini cost modelnya. Lalu selanjutnya ada performance attribute. Atribut kinerja merupakan bagian integral dari proses rekayasa nilai. Tim VE bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini, dan kemudian mendefinisikan konsep dasar yang berkaitan dengan atribut ini. Atribut kinerja berikut digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Untuk tabel performance atributnya ada di sebelah kiri dengan poin-poin, yaitu yang pertama mainline operations, yang kedua local operations, yang ketiga maintainability, yang keempat construction impacts, yang kelima environmental impacts, lalu yang keenam project schedule. Lalu ada performance attribute matrix, yaitu sebuah matriks yang digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individual untuk proyek tersebut. Proyek dan VE mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Ini merupakan contoh dari performance attribute matrix. Lalu masuk pada functional analysis. Analisis fungsional menghasilkan pandangan proyek yang unik. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim VE secara mental dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi ini sendiri didefinisikan dengan penyataan kata, yaitu kata benda atau verb noun, untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Untuk fungsi-fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah yang pertama yaitu mengurangi konflik, yang kedua mengurangi tabrakan, yang ketiga meningkatkan citra koridor, yang keempat mengakomodasi pengguna, yang kelima mengurangi kemacetan, yang keenam meningkatkan mobilitas, yang ketujuh mengurangi biaya perawatan atau pencahayaan atau sinyal, yang kedelapan meningkatkan vitalitas ekonomi. Berikut merupakan tabel functional analysis yang ada di dalam proyek. Lalu masuk pada fast diagram. Di functional analysis sistem teknik atau diagram fast mengatur fungsi dalam urutan logis sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan maka fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Sedangkan jika dibaca dari kanan ke kiri maka fungsi akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Berikut merupakan gambar fast diagram yang digunakan dalam proyek. Lalu masih ada. Lalu masuk pada bagian ketiga yaitu tahap spekulasi atau tahap kreatif. Untuk tinjauan umumnya sendiri, selama fase spekulasi atau kreatif dari rencana kerja tim VE bertukar pikiran tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Lalu untuk fungsi-fungsi ini sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor dengan 17 ide, lalu fungsi menjaga lalu lintas ke bisnis dengan 3 ide, lalu fungsi relokasi utilitas dengan 4 ide, lalu fungsi tingkatkan konstruktivitas dengan 8 ide. Bagian 4 adalah evaluasi. Proses evaluasi untuk setiap upaya VE dapat dianggap dalam bentuk yang paling sederhana sebagai cara untuk menggabungkan, mengevaluasi, dan mempersempit ide hingga tim VE menyetujui proposal yang akan diteruskan.
Dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian, tim mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan keuntungan dan kerugiannya. Setiap ide dievaluasi dengan hati-hati, dengan tim VM mencapai konsensus tentang penilaian keseluruhan, yaitu dari 0 sampai dengan 5. Lalu untuk fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor, dari 17 ide yang ada 7 ide yang dicabut dari pertimbangan lebih lanjut, ada 5 ide yang diteruskan sebagai pertimbangan desain, ada 4 ide yang diajukan sebagai rekomendasi, dan ada 1 ide yang memang dijalankan di rencana awal. Lalu yang kedua ada fungsi menjaga lalu lintas ke bisnis. Dari 3 ide yang ada, yaitu ada 1 ide yang dicabut dari pertimbangan lebih lanjut, ada 1 ide yang diajukan sebagai rekomendasi, dan ada satu ide yang memang dijalankan di rencana awal. Lalu fungsi relokasi utilitas dari 4 ide yang dihimpun oleh tim VE, maka bisa dilihat bahwa ada 1 ide yang dicabut dari pertimbangan lebih lanjut, ada 1 ide yang diteruskan sebagai pertimbangan desain, dan ada 2 ide yang diajukan sebagai rekomendasi. Lalu untuk fungsi tingkatan konstruktivitas dari 8 ide yang ada 3 ide yang dicabut dari pertimbangan lebih lanjut, ada 3 ide yang diteruskan sebagai pertimbangan desain, dan ada 2 ide yang diajukan sebagai rekomendasi. Masuk pada bagian 5 yaitu rekomendasi. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu penggunaan barel lalu lintas. Dengan desain awal, penggalang beton percetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Untuk rekomendasinya yaitu mengganti penghalang atau barel beton dengan barel lalu lintas. Dengan rekomendasi ini, maka muncul penghematan biaya sebesar $183.230 dan ada juga perubahan kinerja sebesar 9%. Untuk perhitungan biaya ya ada di sebelah kiri ini. Dan ada juga perhitungan kinerja di sebelah kiri. Lalu masuk pada rekomendasi yang kedua yaitu pertemuan mingguan kontraktor dan bisnis. Dengan desain awal, kota atau negara bagian menyediakan penghubung bisnis untuk menginformasikan bisnis tentang jadwal dan pemasaran konstruksi. Lalu untuk rekomendasinya adalah kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas, yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada pemilik bisnis tentang pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Dengan rekomendasi ini, tidak ada penghematan biaya yang muncul, tapi untuk pemilik bisnis, hal ini tidak ternilai harganya. Lalu ada juga perubahan kinerja positif sebesar 9%. Ya, ini ada perhitungannya di sebelah kiri. Lalu masuk pada rekomendasi yang ketiga, yaitu relokasi utilitas terlebih dahulu. Dengan desain awal, pembangunan saluran air utama dan perbaikan saluran pembuangan sanitasi akan dibagi selama musim konstruksi 2014, 2015, dan 2016. Lalu untuk rekomendasinya, menyusun perintah kerja atau ketentuan kontrak kerja urutan pertama yang mengharuskan penyelesaian pemasangan pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan di bagian proyek tersebut. Dengan rekomendasi ini, memang belum bisa dihitung untuk penghematan biayanya karena masih dalam 60% tahap desain. Akan tetapi ada perubahan kinerja positif sebesar 14%. Di sebelah kiri ini ada perhitungan kinerjanya. Lalu rekomendasi yang keempat yaitu kontrak saluran air utama terpisah. Untuk desain awal, pembangunan sarana air bersih akan dibagi selama musim konstruksi 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasinya kembangkan, iklankan, dan biarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk pemasangan saluran air utama yang terkait dengan proyek perbaikan jalan Robert. Ini adalah strategi respons terhadap risiko bahwa hak jalan tidak akan diperoleh oleh proyek yang diizinkan pada bulan April 2014 dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi hak jalan disetujui oleh HWH. Dengan rekomendasi ini, secara finansial belum bisa dihitung karena masih 60% tahap desain. Kan tetapi ada perubahan kinerja positif sebesar 9%. Di sebelah kiri ini ada perhitungan kinerja positifnya. Kalau masuk pada rekomendasi selanjutnya yaitu kontrak inovatif.
Dengan desain awal, proyek ini akan dikembangkan menggunakan metode kontrak desain tawar bangun. Lalu untuk rekomendasinya, untuk menerima nilai terbaik untuk proyek, nanti akan digabungkan metode kontrak inovatif dalam pengiriman proyek desain tawar bangun untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Dengan kontrak inovatif, belum bisa dihitung penghematan biayanya sebesar berapa karena masih dalam 60% tahap desain. Tapi ada perubahan kinerja positif sebesar 11%. Di sebelah kiri ada perhitungan kinerja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.